Hello semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim tentunya di channel yang biasa aja ini. Tapi mungkin suatu saat nanti channel ini bisa besar ya. Gimana kabar lo semua cuy, semoga baik-baik aja di mana lo berada. Dan kali ini gue pengen basa-basi lagi nih, dimana kita bakal membaca sebuah artikel-artikel atau kumpulan-kumpulan berita yang sudah gue kumpulin nih cuy. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa dong untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua ya, Weibo. Serta jangan lupa juga kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa yang namanya follow Instagram gua. Sudah ada linknya di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu langsung aja ya. Dari artikel yang pertama nih, ini dari newsmedia.id. Gak pakai dot sih. Jadi katanya cowok yang suka foto sama kucing itu katanya nih lebih susah dapet pacar. Waduh, kenapa bisa begitu ya? Jadi kalau kata Muse Media ID, studi menunjukkan kalau cowok yang mengupload foto dengan kucingnya malah menjadi cenderung sulit mendapatkan pacar. Studi ini dilakukan oleh Colorado State University kepada 708 cewek nih coy. Peneliti menunjukkan dua foto kepada para partisipan, yaitu satu foto cowok sendirian dan satu foto cowok bersama kucing peliharaannya. Hasilnya 38% cewek cenderung memilih berkencan dengan cowok yang berpose sendirian. Lalu 37% partisipan mengatakan akan mempertimbangkan hubungan yang serius dengan cowok yang foto sendirian. Waduh, gua sih nggak terlalu ngerti ya, maksudnya ini surveinya tuh valid atau enggak gua nggak ngerti. Karena kalau cuman di daerah Amerika doang mah kayaknya kurang valid ya cuy. Kalau lu mau valid ya seluruh dunia cowok-cowok gitu ya, itu disuruh foto pakai kucing. Nah habis itu si ceweknya tinggal menilai aja nih, kira-kira lu tertarik apa enggak sama gua gitu kan. Tapi kalau menurut gua pribadi sih nggak ngaruh ya kalau lu mau melihara kucing atau enggak. Temen gue gak melihara kucing juga hidupnya tetap tidak laku ya. Kalau menurut gue sih ujung-ujungnya gak jauh-jauh ya, ke komuk lagi sih ya. Gimana komuk lu aja ya gak sih? Mau lu melihara kucing kek, melihara zebra kek, mau melihara alpacino lagi, alpaka tuh, lu tau gak sih hewan alpaka cuy? Yang kayak apa ya, bener gak ya gue nyebutnya alpaka? Yang kayak apa ya, yang kayak domba cuma lehernya panjang tuh cuy. Nah ya intinya kalau lu mau melihara apapun itu pasti menurut gue sih kalau tergantung komuk lu ya. Kalau komuk lu bagus, lu mau melihara apapun juga cewek pasti demen sama lu cuy. Yang terpenting adalah satu, jangan memelihara sugar baby. Udah itu aja sih kalau menurut gue pribadi ya, kalau lu pengen deketin cewek gitu. Karena kalau lo ngedeketin sugar baby, waduh biayanya sangat besar cuy. Oke? Itu aja sih tanggapan gue mengenai cowok yang suka foto sama kucing yang katanya lebih susah dapat pacar. Menurut gue nggak ada hubungannya ya. Yang penting itu adalah komuk lo cuy. Mau komuk lo ganteng kayak apa juga, lo mau melihara apapun juga cewek tetap suka sama lo. Apalagi kalau misalkan lo melihara ikan piranha mungkin, ya cewek tetap suka sih sama lu kalau menurut gue. Jadi menurut gue tidak berpengaruh ya. Oke, kita ke artikel selanjutnya nih. Ini masih dari Muse Media ID. Jadi katanya suasana di tempat nongkrong bisa mempengaruhi mood nih. Wah, apa benar atau tidak nih? Apalagi buat lo yang mungkin suka banget WFC gitu ya, work from coffee. Yoi, gokil banget gayanya sekarang ya. Nah jadi kata Muse Media ID, lo setuju gak sih kalau suasana di tempat nongkrong bakal mempengaruhi suasana hati kita? Misalnya ketika kita harus fokus bekerja, lo akan memilih pergi ke coffee shop yang suasananya kondusif. Alhasil, lo bisa bekerja secara maksimal dan lebih fokus serta akan cepat selesai. Berbeda dibandingkan lo pergi ke coffee shop yang lokasinya jauh dari mobilitas, terlalu ramai, atau yang emang didesain buat nongkrong cantik aja. Ternyata suasana tempat emang berpengaruh banget buat mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan tingkat produktivitas kita nih cuy. Kalau menurut gue bener juga.
Karena ketika lu pengen bekerja gitu ya, kadang kan kalau cuma di rumah doang penat gitu kan, lu butuh yang namanya suasana baru, vibes yang baru yang mungkin bisa mempengaruhi mood lu dalam bekerja cuy. Cuma tergantung tempatnya kayak gimana dulu ya. Kalau seandainya tempatnya outdoor, itu biasanya enak tuh. Kalau seandainya tempatnya outdoor ya, biasanya kan kalau tempatnya outdoor tuh kalau di Bogor tuh kayak di daerah Sentul atas, kalau nggak Puncak gitu kan. Cuman nyebelinnya adalah kalau seandainya lu itu bekerja di coffee shop yang tempatnya outdoor, tahu-tahu hujan, aduh cuy, bubarnya jelek banget cuy. Sumpah deh, tidak ada bubaran jelek selain bubar karena hujan. Itu nggak enak banget sih menurut gua. Malah ribet kan, wah apalagi lu bawa laptop gitu kan, terus lu kerja di outdoor kayak gitu kan, tiba-tiba hujan, waduh itu masalah sih cuy menurut gua ya. Kalau menurut gua pribadi sih gimana ya, suasana tempat nongkrong bisa mempengaruhi ya, tergantung sih ya tempat nongkrong yang kayak gimana dulu. Kalau emang dia kondusif, dia nggak terlalu ramai gitu, ya menurut gue sih oke-oke aja. Berarti memang kalau lu pengen yang namanya kerja di coffee shop yang bisa mendukung mood lu, ya lu harus cari coffee shop yang tidak laku, ya gak sih cuy? Logikanya gitu aja ya kan. Kalau lu ke coffee shop yang laku udah pasti rame, banyak orang, lu jadi gak bisa fokus ya kan. Berarti tugas lu adalah lu harus mencari coffee shop yang emang dia itu gak laku coffee shopnya. Nah baru deh di situ tuh menurut gue lu bakal tenang tuh. Cuman kalau menurut gue pribadi sih, kalau zaman sekarang mungkin kalau kerja lewat coffee shop gitu agak sulit ya, karena kayaknya coffee shop hampir setiap hari tuh rame ya menurut gue. Jadi kalau seandainya lu mau mencari tempat yang kondusif pun gitu ya ketika lu bekerja, ya harus cari yang bener-bener emang coffee shopnya itu gak laku sih. Ya mungkin karena rasanya gak enak, atau mungkin tempatnya gak enak, ya lu mesti cari yang kayak gitu tuh cuy. Nah tapi ini ada 5 alasan nih. Jadi kalau kata ChatGPT, asik, gua anaknya AI banget ya. Ada 5 alasan kenapa orang itu lebih suka bekerja atau ke coffee shop untuk menaikkan moodnya nih. Jadi yang pertama adalah desain dan tata letak nih. Desain interior, pencahayaan, warna, dan juga tata letak ruangan dapat memberikan efek yang berbeda-beda pada mood seseorang nih cuy. Misalnya tempat dengan pencahayaan hangat ya, dan warna yang lembut dapat menciptakan suasana yang nyaman dan meningkatkan energi dan juga semangat nih cuy. Emangnya bisa kayak gitu ya? Tapi kan kalau lampunya hangat kan kita gerah ya cuy. Ujung-ujungnya juga baju lepek-lepek juga, keringetan segala macam kan. Nah yang kedua adalah musik. Musik yang diputar di tempat nongkrong dapat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita nih. Jenis musik yang dimainkan, tempo dan juga nada dapat membuat kita merasa senang, santai, atau bahkan tertekan. Waduh, musik dengan irama cepat dan juga upbeat seringkali meningkatkan semangat dan juga energi nih. Ya menurut gue sih tergantung ya musiknya apa dulu ya. Kalau seandainya lu ke coffee shop musiknya musik hardcore, aduh itu sulit lah ya. Tahu-tahu lu disetelin tuh, aduh lupa lagi gue, band hardcore tuh ada lah ya pokoknya ya. Kalau lu ke coffee shop terus disetelin musik-musik kayak seringai gitu kan, aduh agak susah gitu kan untuk lu konsentrasi gitu ya. Lu tahu sendiri lah musik seringai kayak apa gitu kan. Apalagi kalau seandainya lu dimasukin musik-musik, dijejelin musik-musik kayak Motorhead gitu ya, terus Pantera, musik-musik metal, ya gimana lo mau fokus gitu kan. Nah yang ketiga adalah keramah tamahan dan juga kehangatan nih. Pelayanan yang baik, staf yang ramah, dan suasana yang hangat dapat menciptakan perasaan nyaman dan menyenangkan. Tempat nongkrong yang memberikan perhatian pada detail seperti kebersihan, kenyamanan, furniture, dan suasana yang ramah biasanya memberikan pengalaman yang lebih positif bagi pengunjungnya nih cuy. Menurut gue setuju banget sama ini ya. Karena gini coy, lu bayangin ya kalau seandainya lu coffee shop gitu ya, terus baristanya itu mukanya jutek, lu pasti males cuy nongkrong lagi di situ, beneran deh. Percaya sama gue, itu tuh ngaruh banget loh. Jadi buat lo yang mungkin punya cita-cita pengen
memiliki usaha di bidang F&B gitu ya. Kalau menurut gue sih syarat utama itu lu harus yang namanya ramah dan juga enak gitu sama pelanggan gitu. Menurut gue sih syaratnya paling pertama sih harusnya lu ngasihnya itu ke karyawan lu ya. Kalau misalnya lu pengen bikin semacam usaha-usaha F&B gitu. Karena gue tuh pernah coy. Ini kita cerita sedikit ya. Jadi gue lagi makan sama keluarga gue, terus habis itu dilayaninnya itu dengan jutek gitu loh, nggak ada senyuman, nggak ada apa-apa segala macem gitu kan. Itu nggak enak banget cuy. Padahal bukan Karen's Diner. Kalau Karen's Diner kan ya wajar, memang konsepnya seperti itu kan. Cuman kalau kayak tempat makan lain, kalau misalnya nggak ramah tuh jadi males makan di situ tuh. Itu gue pernah merasakan itu sih, sampai nyokap gue tuh kesel banget. Oke, yang selanjutnya adalah keberagaman dan juga kehidupan sosial nih. Keberagaman dan suasana yang hidup dalam tempat nongkrong dapat memberikan energi positif dan juga meningkatkan mood. Tempat-tempat yang memfasilitasi interaksi sosial seperti tempat-tempat pertemuan, kafe, atau ruang komunitas dapat menciptakan perasaan keterhubungan dan juga kegembiraan. Iya sih, bener juga ya. Kalau misalkan tempatnya enak gitu kan, ada tempat tersendiri gitu buat yang namanya meeting apa segala macem gitu ya, itu menurut gue sih oke sih. Apalagi kalau misalkan lu di bulan puasa gitu ya, lu pengen bukber kan, otomatis kan pasti tempat-tempat nongkrong kayak gitu tuh itu udah pasti di booking tuh cuy sama orang-orang, ya nggak sih? Lu pasti tahu dong. Nah, ketika misalkan si coffee shopnya itu menyediakan sebuah ruangan yang bisa dibilang ruangan yang private, ya itu lebih enak sih menurut gua. Kayak gitu aja sih. Lebih kayak lu bisa booking duluan mungkin, terus lu bisa cuman nyewa private room cuman buat lu sama teman-teman lu doang, itu lebih enak sih menurut gua. Oke, dan alasan yang terakhir dari ChatGPT nih kenapa orang moodnya itu bisa naik ketika mereka itu bekerja di coffee shop adalah lingkungan yang tenang atau bising. Suara dan kebisingan di sekitar kita juga dapat mempengaruhi mood kita. Bener banget, gue setuju banget. Beberapa orang merasa lebih baik di lingkungan yang tenang dan juga damai, sementara yang lain lebih terstimulasi oleh kehidupan dan juga kebisingan sekitar. Terlalu banyak kebisingan atau gangguan dapat menyebabkan stres dan juga ketidaknyamanan nih cuy. Sebenarnya menurut gue balik lagi ya, tujuan lu sebenarnya nongkrong itu mau ngapain? Kalau cuman sekedar nongkrong barengan sama temen-temen lu sih, menurut gue ya coffee shop yang musik-musiknya agak upbeat gitu sih menurut gue nggak masalah ya, karena kan memang tujuan lu itu ya lu pengen ketemu sama teman-teman lu gitu kan. Beda halnya kalau seandainya lu itu pengen yang namanya kerja gitu. Ya kalau seandainya lu pengen yang namanya kerja, tujuannya itu WFC, work from coffee shop, ya lu harus cari coffee shop yang gak laku. Karena apa? Ketika coffee shop gak laku pasti sepi cuy. Di situ lu bisa fokus kerjanya segala macem. Cuma kan ya nggak laku ya, nggak ngerti rasanya kayak apa mungkin. Atau mungkin latte artnya itu dia pengen bikin soang malah jadi ayam cemani, kan kita nggak tahu juga ya nggak sih cuy. Ya pokoknya kalau menurut gue pribadi sih, sekali lagi kesimpulannya, fokus atau tidak fokusnya lu itu tergantung dari niat lu aja sih cuy. Kalau lu emang niatnya emang pengen bekerja enak pun, menurut gue di rumah aja udah cukup sih. Dan kalau gue pribadi, gue adalah tipikal orang yang nggak bisa lagi yang namanya kerja di tempat umum gitu kalau gue ya. Karena menurut gue tempat-tempat umum itu ya untuk kepentingan umum aja gitu, untuk nongkrong segala macem. Kalau ngerjain tugas kan kayaknya private banget ya. Kalau gue sih mending di rumah kalau gue ya. Tapi ya ujung-ujungnya ya kembali lagi ke lu seperti apa pengennya, ya kan? Apakah lu tim yang suka kalau kerja itu di coffee shop di luar, atau mungkin lu lebih suka kalau kerja itu di kantor atau di rumah? Ya lu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini ya. Tadi udah 2 topik yang gue bahas, yaitu topik kalau cowok foto bareng kucing itu ya lebih identik dengan kejombloan gitu ya. Dan yang kedua tadi juga gue udah ngobrolin masalah mood seseorang ketika mereka bekerja di coffee shop atau di luar rumah cuy. Oke?
Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak yang sudah pada menonton. Bah, gue tuh belepetan banget ya kalau ngomong ya. Kalau gitu terima kasih banyak yang sudah pada menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya Weibor. Dan jangan lupa juga kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa follow Instagram gue, sudah ada linknya di description di bawah. Oke? Kalau gitu gue Haidar Hamim pamit dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.